Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas manfaat dan keuntungan multiple cropping. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Eh, saya Afina Sania Putri, NIM 134180029. Perkenalkan, nama saya Vigno Octaviani dengan NIM 134180009. Perkenalkan, nama saya Dema Gidarka Ginting dengan NIM 134180017. Perkenalkan, nama saya Andika Nurhasana, NIM 1391. Next. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengantar, lalu ada multiple cropping sebagai pengontrol erosi, yang ketiga multiple cropping sebagai pengontrol erosi air, yang keempat multiple cropping sebagai upaya peningkatan produksi tanaman, lalu selanjutnya keuntungan tumpang sari, dan yang terakhir yaitu peningkatan produksi melalui tumpang sari jagung dan kacang tanah. Next. Baik, Di sini selanjutnya saya akan dijelaskan oleh Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar. Peningkatan kebutuhan bahan makanan membutuhkan persediaan tanah yang cukup besar dalam membudidayakan tanaman dan adanya sistem pertanian yang lebih intensif. Melalui pengelolaan tanaman yang bijak akan mengurangi peluang terjadinya erosi air maupun angin. Tanaman penutup tanah merupakan faktor penting dalam pengontrol terjadinya erosi dan hal ini berkaitan dengan sistem tanam ganda. Next. Next. Multiple cropping adalah pertumbuhan dua jenis tanaman atau lebih pada sebidang lahan yang sama dalam waktu 1 tahun. Multiple cropping dapat dilihat dari dua segi kata, yaitu multiple yang artinya ganda dan cropping yang artinya pertanaman. Maka arti multiple cropping dari asal katanya adalah pertanaman ganda. Namun demikian, secara sederhana, multiple cropping pengertiannya yaitu disamakan dengan tanaman ganda atau tumpang gilir, yaitu pengusahaan berbagai jenis tanaman pada sebidang lahan yang sama dalam jangka waktu 1 tahun. Pola pertanaman ganda atau multiple cropping adalah mengusahakan tanaman yang bermacam-macam jenis pada sistem pertanaman tersebut secara teori akan membawa pengaruh kepada tingkat kompetisi yang berbeda antara komponen pertanaman serta kompetisi dengan gulma di sekitar pertanaman. Selanjutnya, yaitu multiple cropping sebagai pengontrol erosi. Proses hilangnya hara dari lapangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sistem pertanaman, ukuran konservasi, dan lain. Dari sudut pandang produksi tanaman, kehilangan hara kurang bergantung pada jumlah hara terhadap tanaman. Jika hara tersebut tertinggal di tempat. Contohnya yaitu sistem pertanaman lorong atau alley cropping adalah suatu sistem di mana tanaman pagar mengontrol erosi berupa barisan tanaman
yang ditanam rapat mengikuti garis kontur, sehingga membentuk lorong-lorong dan tanaman semusim berada di antara tanaman pagar. Sistem ini merupakan teknik konversi yang cukup murah dan efektif dalam mengendalikan erosi dan aliran permukaan, serta mampu mempertahankan produktivitas tanah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai multiple cropping sebagai pengontrol erosi air. Di India, Cina, bahkan Indonesia juga, serta negara-negara dekat Kutub Selatan serta Rusia pada lahan atau tanah yang penggunaannya sangat intensif akan kehilangan lapisan tanah pada musim hujan dan kurangnya tindakan terhadap konservasi. Nah, untuk tingkat erosi air sendiri pada suatu lahan pertanian itu akan bergantung pada curah hujan, erodibilitas tanah, panjang lereng, tingkat kemiringan, dan vegetasi penutup. Nah, untuk curah hujan sendiri, curah hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi hujan yang lama, maka energi kinetiknya semakin besar dan erosivitasnya juga semakin besar, sehingga dapat dikatakan potensi terjadinya erosi akan semakin besar. Lalu untuk kemiringan lereng dan panjang lereng sendiri, ini merupakan dua sifat utama ya dari topografi yang mempengaruhi erosi. Dan kemiringan lereng serta panjang lereng akan memberikan dampak terhadap laju yang akan membawa lapisan tanah atas beserta unsur hara dari tempat satu ke tempat lainnya yang lebih rendah. Untuk besar kemiringannya sendiri akan mempengaruhi laju kecepatan aliran permukaan, di mana semakin curam suatu lereng ini akan semakin cepat alirannya, sehingga dapat diartikan kesempatan air yang meresap ke dalam tanah ini akan lebih kecil dan akan memperbesar aliran permukaan, sehingga akan mengakibatkan kepada besarnya erosi tanah. Lalu peranan tekstur tanah terhadap besar kecilnya erodibilitas tanah itu besar. Jadi tanah dengan partikel agregat kasar, resistensinya terhadap daya angkut air larian besar karena diperlukan energi yang cukup besar untuk mengangkut partikel tanah tersebut. Dan sebaliknya, jika partikel agregat halus, daya tahan terhadap pengelupasan kecil karena sifat kohesi tanah itu akan semakin kecil. Lalu ada vegetasi penutup atau cover crop gitu. Selanjutnya, next. Nah ini peranan multiple cropping sebagai pengontrol erosi air. Jadi akibat adanya erosi air, ini akan mengikis partikel tanah dari sekitar dan sepanjang jalur yang dilewati, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Nah, untuk metode penanganan erosi air sendiri, itu dengan mengontrol pemasukan air pada tanah pertanian, kemudian sistem pertanaman ganda, sistem alur, teras, dan sebagainya. Nah, untuk fungsinya sendiri, vegetasi penutup itu menambah banyaknya bahan organik dan melindungi permukaan tanah, sehingga akan menjamin kelestarian tanah dan air. Lalu peranan selanjutnya, erosi dapat dipicu dengan tanaman dan rusa gurma yang ada. Nah, apa sih peran penting rusa ini sendiri? Jadi perannya ini dapat mengurangi kecepatan dan volume aliran permukaan ya, dan dapat menghambat aliran permukaan pada saat terjadi hujan seperti itu. Peran ini akan semakin besar. Tentunya ada hubungannya dengan curam yang lereng seperti itu. Next. Lalu multiple cropping sebagai upaya peningkatan produksi tanaman, kita tahu sendiri bahwasanya tumpang sari ini akan menghasilkan indeks yang luas. Indeks luas daunnya ini lebih tinggi, lebih besar, dapat menutup tanah lebih cepat daripada sistem monokultur, sehingga dapat menekan pertumbuhan rumput seperti halnya erosi tanah. Dan penanaman tumpang sari ini akan meningkat sekitar 30-60%, hingga produksinya pun semakin tinggi dengan tertutupnya tanah terhadap radiasi yang berlebihan, khususnya terhadap
Sinar-sinar ultraviolet atau UV yang intensitasnya akan mengakibatkan perubahan nitrogen dan karbon dioksida menjadi gas yang akan lenyap di udara sehingga tanah akan menjadi subur. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanaman itu ada beberapa hal, yaitu waktu tanam, kemudian persiapan lahan, dan jarak tanamnya. Next. Nah, penggunaan jarak tanam sendiri itu akan mempengaruhi pada tanaman yang mempunyai habitus lebih rendah dan intensitas cahaya yang kurang. Itu apabila jarak tanamnya rapat ya, dan sebaliknya. Itu untuk jarak tanam yang mempengaruhi populasi tanaman dan koefisien penggunaan cahaya, ini akan mempengaruhi kompetisi antara tanaman dalam menggunakan unsur hara, maka akan mempengaruhi hasil tanaman itu sendiri. Maka oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dapat melalui perubahan tingkat kerapatan tanaman. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tumpang sari. Pada keuntungan tumpang sari, dalam penilaian berbagai sistem tanam, beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama dapat menambah kandungan bahan organik tanah, penyediaan unsur hara yang cukup, memperbesar kapasitas tanah menyerap air, dan dapat menekan pertumbuhan gulma dan perkembangan hama penyakit. Multiple cropping dapat diatur berdasarkan sifat dan sistem perakaran tanaman serta waktu tanamnya. Next. Proses yang dapat terjadi antara tanaman yang saling berdekatan yaitu kompetisi dan kerja senyawa kimia yang dikeluarkan oleh suatu tanaman dan bersifat racun bagi tanaman lainnya atau yang disebut dengan alelopati. Interaksi antar tanaman terutama terjadi melalui kompetisi cahaya, air, dan unsur hara. Pada sistem monokultur terjadi pada spesies yang sama, sedangkan pada tumpang sari, selain kompetisi antar spesies yang sama, juga terjadi kompetisi antar spesies yang lain. Next. Kemudian, di sini ada keunggulan tumpang sari. Yang pertama itu ada risiko kerugian akan berkurang karena dalam penanaman akan saling menutupi pengeluaran dalam pendapatan. Yang kedua, dapat memaksimalkan lahan yang kecil menjadi lebih berpotensi, karena dalam satu lahan ditanam dua jenis tanaman. Kemudian yang ketiga itu ada unsur hara yang ditanam akan jauh berguna karena dalam satu areal dapat terserap oleh tanaman secara baik dan tidak terbuang. Yang keempat, mengurangi biaya atau ongkos pertanian. Yang kelima, meminimalisir pertumbuhan rumput liar dan memanjat. Yang keenam, membantu memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Selanjutnya itu ada peningkatan produksi melalui tumpang sari jagung dan kacang tanah. Salah satu persyaratan utama bagi tanaman yang dapat ditumpang sarikan adalah jenis tanaman tersebut memiliki habitus yang berbeda, daerah penyebaran akar yang relatif berbeda, dan mempunyai hubungan simbiosa mutualisme. Tumpang sari jagung dan kacang-kacangan merupakan pola tanam yang dapat memberikan keuntungan ganda bagi tanaman jagung, sementara untuk tanaman kacang-kacangan tidak terganggu oleh pertumbuhan jagung. Dalam hal ini, kacang tanah melengkapi kebutuhan nitrogen untuk pertumbuhan tinggi tanaman jagung. Pola tanam yang harus dipraktikkan dalam tumpang sari, yaitu yang pertama, harus dapat mempertahankan dan bila perlu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, dapat menekan pertumbuhan gulma. Yang ketiga, mencegah erosi. Dan yang terakhir, dapat mempertahankan kelembapan tanah. Tumpang sari yang dilaksanakan dan memenuhi persyaratan dapat meningkatkan produktivitas tanah 30–60% di atas produksi dengan sistem monokultur. Penanaman tanaman legum yang mengandung bakteri rhizobium yang dapat memfiksasi nitrogen dari udara dan menguntungkan jika ditanam bersama-sama dengan tanaman non-legum. Kombinasi tanaman yang memberikan hasil baik dalam pola tumpang sari adalah jenis tanaman yang memiliki habitus rendah ditanam di antara tanaman yang habitus tinggi agar daun-daunnya dapat menggunakan sinar matahari secara efisien.
Pola tumbang sari dapat memberikan prospek terhadap upaya peningkatan produksi tanaman tumbang sari jagung dan kacang tanah yang lebih baik, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian, di sini ada kesimpulan. Multiple cropping atau sistem tanam ganda merupakan suatu usaha pertanian untuk mendapatkan hasil panen lebih dari satu kali dari satu jenis atau beberapa jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam satu tahun. Keuntungan dari multiple cropping sendiri yaitu sebagai upaya pengontrol erosi, sebagai pengontrol erosi air, sebagai upaya peningkatan produksi tanaman, pada tumbang sari akan memberikan prospek terhadap upaya peningkatan produksi tanaman tumbang sari jagung dan kacang tanah yang lebih baik, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Di sini ada daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Ya. Demikian hasil presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.